Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiani Kaputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi individual dari teori Alfred Adler. Dalam teori psikologi individual ini memang lebih memfokuskan kepada keunikan yang dimiliki oleh setiap individu. Individual psikologi ini mempunyai arti yang sangat penting sebagai cara untuk memahami sesama manusia. Aliran ini memang tidak mementingkan perumusan-perumusan yang teliti, melainkan dengan lebih mementingkan penyusunan petunjuk-petunjuk praktis untuk memahami sesama manusia. Menurut Adler, fenomena psikologi yang dialami oleh setiap manusia itu berbeda, namun bersifat konsisten antara satu sama lain. Menurut Adler, manusia itu dilahirkan dalam keadaan tubuh yang lemah. Kondisi ini yang dapat menimbulkan perasaan inferior dan juga ketergantungan kepada orang lain. Dan menurutnya juga, manusia merupakan makhluk yang saling ketergantungan secara sosial. Perasaan bersatu dengan orang lain berada sejak manusia dilahirkan dan menjadi syarat untuk kesehatan jiwanya. Ada juga tujuan dari teori psikologi individual ini. Yang pertama itu kayak untuk mengubah cara hidup yang salah, meningkatkan keberanian, mengurangi perasaan inferior yang dialami sama klien, serta mendorong perkembangan minat yang dialami oleh klien. Hal ini memang tidak mudah karena klien berjuang untuk mempertahankan keadaannya. Ada juga tahapan dalam melakukan psikoterapi, dan ia menggunakan dua cara. Yang pertama itu menggali masa lalu, dan yang kedua itu melewati analisis mimpi. Yang pertama itu ada menggali masa lalu. Adler berpendapat bahwa masa lalu seseorang itu konsisten dengan gaya hidupnya sekarang. Oleh karena itu, ia berusaha mengungkapkan faktor penyebab gangguan jiwa dengan mempelajarinya lewat dari masa lalu orang itu sendiri. Dan yang kedua itu ada analisis mimpi. Menurutnya, gaya hidup seseorang juga bisa terekspresikan lewat mimpi. Menurutnya, mimpi adalah usaha dari ketidaksadaran untuk menciptakan suasana hati sesudah bangun nanti. Nah, dalam psikologi individual ini juga terdapat beberapa kekurangan dan beberapa kelebihan yang ada. Salah satu kekurangannya itu adalah penekanan yang berlebihan pada pandangan nilai, terlalu menekankan tanggung jawab keterampilan diagnostik konselor, dan juga meminimalkan faktor biologis dan riwayat masa lalu. Dan juga ada kelebihannya, yaitu menekankan bahwa kekuatan sebagai pusat pendorong perilaku, lebih menekankan pada aspek psikologi sosial dan juga tingkah laku yang berarah kepada tujuan. Alfred Adler adalah seorang dokter, psikolog, dan juga terapis. Sekaligus ia pendiri awal aliran psikologi individual ini. Ia lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1870 di Rudolfsheim, Wina. Adler mengembangkan pendekatannya ini sendiri, dan akhirnya psikologi individual ini dicetuskan pada tahun 1912. Selanjutnya ada contoh kasus, ada seorang remaja perempuan yang duduk di bangku kuliah, usianya sekitar 20 tahun, sebut saja dia dengan inisial P. P ini memiliki konflik dalam memilih keputusan untuk masa depannya. P adalah anak yang biasa melakukan segala hal sendiri. Masa kecilnya, P dikenal sebagai anak yang manja. Tapi di umurnya sekarang, P mengakui bahwa ia belum seluruhnya mandiri akan hidupnya. Walaupun ia sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya yang tidak tahu di mana keberadaannya, ia belum bisa untuk memikirkan pekerjaan untuk masa depannya. Ia menginginkan setelah lulus sarjana nanti ia akan melanjutkan ke jenjang S2. Meski orang tuanya tidak ada di sisinya, namun P masih memiliki abang yang mengurusi segala investasi dari orang tuanya. Mungkin cukup sekian materi yang saya jelaskan sekarang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.